Ih, sebel. Sebel kenapa sih? Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini. Hei, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan. Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, kembali kami menghadirkan Kabarana Pro 4. Pare-pare merupakan kata dalam bahasa Bugis yang berarti kain penghias yang digunakan pada banyak acara seperti pernikahan. Arti kata pare-pare ini salah satunya terdapat dalam buku Sastra Lontra Lagaligo yang disusun oleh Arum Pancanatoa. Kata pare-pare ditulis dalam beberapa tempat seperti berbunyi Pura maken nalinoe nakan re pare-pare langkana pare-pare. Kalimat tersebut berarti kain penghias depan istana sudah dipasang. Selain berarti kain penghias, kata pare juga merujuk pada pelabuhan sebagaimana perkataan Raja Goa saat berkunjung ke daerah tersebut. Disebutkan sekitar abad ke-16, Raja Goa ke-9 pernah berkunjung ke Kerajaan Bacukiki dan Kerajaan Soreang. Dalam perjalanan diantaranya dua kerajaan itu, raja yang ahli strategi sangat tertarik dengan pelabuhan yang ada di sana. Sang raja lantas berujar, Bajiki ni pare, yang artinya pelabuhan ini kawasan dibuat dengan baik. Selamat kita pada salaman. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kita
Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Sudah jam 11 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kita kembali bersama di acara obrolan UMKM. Nah, UMKM kali ini kita akan bersama dengan owner dari keripik MKCS Praikate. Parekate. Dan saat ini di studio sudah ada Ibu Siti. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Siti ya. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Iya. Dan pagi hari ini, siang hari ini kita akan membahas tentang produk-produk yang sudah ada di depannya Ibu Siti dan juga beliau berkreasi dengan hasil-hasil kebunnya. Dan sebelumnya sahabat budaya, kita kenalan dulu dengan salah satu owner dari UMKM MKCS. MKCS ini mungkin singkatan ya, tapi kita mau tahu nanti apa itu sebenarnya MKCS, kemudian jenis produk daripada UMKM-nya ini apa nih? Mungkin bisa sedikit perkenalan dulu Bu Siti. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti, owner dari produk MKCS Praikate. MKCS itu singkatan dari 4 bersaudara, yaitu Mesya, Kila, Caca, dengan Salwa. Saya ambil dari kata itu karena supaya kita saling bersaudara itu saling mengikat dan saling bersatu, mudah-mudahan. Terus saya ambil dari Praikate itu, saya terinspirasi dari supaya kita saling saling bersama lah, Praikate, saling ada kebersamaan. Harus ada kebersamaan dalam suatu keluarga dan para masyarakat yang ada di sana. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, sekarang selain punya UMKM ini apa aktivitas lainnya ini Mbak Siti? Alhamdulillah aktivitasnya sebagai guru di salah satu instansi di Makassar. Wow, luar biasa. Ada kesibukan mengajar, tetapi dia juga punya ide-ide cemerlang untuk bikin usaha sampingan. Akhirnya sampingan ini tidak lagi sampingan ya, malah lebih daripada Alhamdulillah menghasilkan ya. Nah, boleh tahu ceritanya sedikit ini Mbak Siti. Kira-kira nih apa yang membuat Anda terinspirasi punya ide? Pokoknya saya harus punya UMKM, harus punya produk ini. Saya harus kerja produktif selain mengajar ini. Apa yang membuat tertarik ini Mbak Siti? Yang buat saya tertarik itu dari hasil kebun yang melimpah di kampung, tapi mereka itu tidak tahu mengolahnya mau dijadikan apa, sehingga kayak terbuang saja begitu. Jadi saya menginspirasi, saya olah menjadi suatu keripik dan coba-coba sama tetangga. Alhamdulillah mereka suka dan saya coba pasarkan ke Makassar, Goa dan sekitarnya. Alhamdulillah mereka juga suka dan terinspirasi juga. Saya harus mencari pekerjaan apa ya yang bisa menghasilkan dan bisa memanggil masyarakat yang sekitar di rumah. Maka dari itu saya membuat kelompok kecil, yaitu kelompok UMKM yang saya namakan Praikate. Sudah ada kelompok UMKM. Alhamdulillah sudah ada kelompok UMKM-nya, maka kelompoknya itu Praikate, Kak. Jadi mereka juga terbantu dengan adanya ini. Jadi awal pekerjaannya sebagai kuli batu bata, dan akhirnya dia kembali ke kodratnya emak-emak membuat keripik, dan mereka juga alhamdulillah terpenuhi kebutuhannya setiap hari. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ada semacam kelompok UMKM yang dibentuk. Ini sebenarnya konsepnya dari mana sih? Apakah idenya sendiri Mbak Siti atau memang ada maksudnya teman yang memberikan masukan bagus nih? Ide sendiri, Kak. Ide sendiri ya. Alhamdulillah ya. Jadi ini sangat inspiratif sekali ya sahabat budaya, karena
Ibu Siti ini punya UMKM, tetapi UMKM ini bisa selain untuk kebutuhan diri sendiri juga bisa memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Ada pemberdayaan begitu ya Iya, masyarakat. Kalau tinggalnya di mana nih, Mbak? Di Bontonompo, Pak. Bontonompo. Di Bontonompo itu kan memang banyak orang bikin batu bata ya. Penghasilan batu bata memang. Nah itu mungkin itu juga yang menjadi inspirasi dari Mbak Iya, Siti ya. Kalau misalnya perempuan sampai kerja keras begitu, bikin angkat batu Angkat bata, bata-bata, iya. capeknya luar biasa. Nah sekarang punya kreatif ide, banyak hasil kebun yang masyarakat di sana tidak bisa, bukan tidak bisa ya, mungkin belum punya ide untuk Iya, Pak. seperti apa diolah ini supaya bernilai ekonomis. Karena kan biasanya nih produknya ini kalau boleh tahu nih berapa produk-produk UMKM-nya ini? Untuk sementara ada 3, yaitu keripik tempe sagu, keripik pisang, dan keripik singkong. Wow, luar biasa. Jadi ini sudah ada di pasarkan ya di online juga ya, di online. Tapi kalau untuk di retailnya belum ya? Kalau di retail belum, cuman frozen ada. Iya. Nah ini awalnya itu membuat ini itu metode penjualannya gimana? Metode penjualannya sebenarnya dari warung ke warung sih awalnya. Oh jadi kita packing-packingan Saya biasa aja? packing biasa, terus yang biasa ekonomis. Terus saya jajalkan itu pertama kali harga 1.000. Wah, ya kan. Harga 1.000-an yang di warung. Iya. Lama-lama kelamaan saya berpikir sampai kapan nih bisa bangkit kalau cuma 1.000. Makanya saya mulai kembangkan dari harga limit 1.000 menjadi 3.000, 5.000 sampai ada kemasan yang sudah cantik dan sudah masuk di lumayan sih, sudah ada yang masuk di toko sebagian tapi bukan toko retail yang besar. Nah, untuk sampai di kemasan seperti ini Mbak Siti, itu prosesnya gimana kan? Awalnya packingannya 1.000, kemudian 3.000. Nah, sampai sekarang masih mempertahankan itu enggak atau sudah tahap ke ini yang sekarang ini yang sudah kalau kemasan yang 1.000 2.000 sudah enggak, tapi kemasan 3.000 sampai 5.000 dan 10.000 masih. Wow. Karena yang warung-warung makan itu lebih tertarik yang harga ekonomis tapi isi banyak. Iya. Tapi packingannya enggak begini ya? Packingannya standar yang kayak aja. pakai cuman standing pork yang polos. Oh gitu ya. Jadi ini khusus untuk memang dipasarkan untuk dalam harga 15.000-an gitu. Iya. Bahkan mungkin sudah ada di atasnya lagi nih ya pesanannya. Maksudnya, Alhamdulillah sekarang lagi menunggu dari sahabat Sandi yang katanya sih mudah-mudahan goal dia mau pesan 1.000 per pieces per bulannya. Wow, luar biasa, Masya Allah. Semoga Merinding saya dengarnya. terkabulkan. Amin. Iya. Jadi ini bentuk kreasinya dari hasil-hasil kebun ya. Iya Pak. Kayak singkong, terus pisang. Terus ini keripik dari tempe. Kalau tempe itu dari kedelainya. Dari kedelainya. Nah itu beli tempe yang sudah jadi atau diolah sendiri nih? Kalau keripik tempenya diolah sendiri Pak. Oh luar biasa. Tapi racik sendiri juga? Raciknya racik bumbu sendiri. Oke, wah luar biasa. Baik, nanti kita akan bahas lagi lebih jauh. Kita hadirkan dulu satu kelong sebagai pembuka kebersamaan kita di acara UMKM. Sebenarnya banyak hal yang sudah tadi kita sampaikan, tapi masih banyak kami ingin gali seperti apa produk UMKM yang tentunya juga selain memberikan manfaat bagi diri atau ownernya, juga bisa memberdayakan masyarakat. Amin.
Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross. Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir. Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku. Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu. Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki? Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon. Iya, jangan diulangi ya. Berjalan kaki itu layak utama. Baik sahabat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan kita di obrolan UMKM ya. Kita masih bersama dengan ownernya apa tadi namanya ini, Keripik Prekate. Oke. Ini saya tadi sudah coba satu ini yang versi singkongnya ya. Ya, mungkin bisa cerita lagi sedikit nih, Mbak. Untuk bahan bakunya ini gimana proses pengambilannya? Apakah memang hasil kebun sendiri atau ambil juga dari petani-petani di sekitar? Kalau hasil bahan bakunya itu selain dari kebun sendiri, ada juga dari masyarakat sekitar. Dari masyarakat sekitar itu dia bawa pisang ke rumah, tapi biasa mereka tidak mau dihargai dengan uang. Terus? Biasa dia ganti kayak beras atau sayuran yang bisa mereka langsung olah menjadi makanan. Waduh, luar biasa. Kadang jadi, juga dia cuman bilang berapa saja Bu, yang penting bisa coba keripiknya. Biasa dia tukar dengan keripik sendiri. Iya. Saking melimpahnya ya di daerah Goa itu hasil-hasil kebun seperti itu, cuma enggak tahu pasarnya gimana atau mengolahnya seperti apa. Untung harus ada UMKM mereka hadir di sana ya, jadi bisa mengangkat nilai ekonomis daripada hasil-hasil pertanian yang ada di Kabupaten Goa ini, Mbak ya. Nah, kalau di antara 3 produknya ini ada satu yang mencuri perhatian saya ini yang tempe. Kok berani ngambil tempe ini? Kan biasanya tempe itu dari Jawa. Iya. Kenapa kok berani sisipkan ini produknya karena tempe? Keripik tempe mungkin kebetulan ada keluarga orang Jawa, jadi mereka yang mengajarkan cara olah keripik tempenya itu. Terus saya coba dan berhasil, alhamdulillah saya jajalkan. Gitu. Ya itulah, makanya tadi saya heran, biasanya kalau produk-produk lokal di sini kan lebih ke seperti ini, keripik singkong. Nah, boleh tahu nih apa nih yang membuat UMKM daripada apa namanya ini Prekate ini bisa digemari oleh masyarakat? Kan banyak sekali produk-produk begini ya, kayak pisang. Kira-kira apa nih yang menjadi pembeda? Mungkin pembedanya dari keripik lainnya itu hasil dari bahan bakunya, Kak. Kalau bahan bakunya itu langsung fresh, nanti mau diolah terus baru ditebang. Jadi fresh, betul-betul fresh. Setelah ditebang langsung dikupas sama pekerja, terus digoreng langsung, ndak diiris-iris, terus langsung digoreng di atas wajan. Ndak melalui proses kayak dikasih kapur siri atau penggaring, ndak. Jadi murni tidak pakai penggaring dan penggurih sama sekali. Makanya tadi saya coba kok keripiknya ndak kriuk ya, tapi enak juga. Maksudnya beda dengan yang lain. Tadi bayangan saya itu ya sama dengan yang biasa saya beli kriuk, ternyata ini ndak kriuk. Itu tadi tidak pakai. Iya Pak, ndak pakai penggaring sama sekali ya. Nah ini tadi ini ada beberapa macam varian ya. Kalau yang keripik singkongnya ini berapa varian ini? Ada, kalau sementara itu ada 4 sih Pak, tapi yang lebih sering keluar itu original dengan yang pedas manis. Pedas manis.
pedis daun jeruk ya. Iya, pakai daun jeruk. Oh iya pantas tadi kok ada rasa daun jeruknya. Ternyata dari bumbunya itu dikasih daun jeruk ya. Nah kalau tempe tadi nih gimana pasarannya juga? Kalau tempe alhamdulillah banyak peminatnya sih Pak, tapi kembali ke bahan bakunya kedelai. Kedelai kan kayak ada musim-musimannya begitu. Jadi biasa terkendala kalau ada pesanan yang banyak tapi kedelainya yang kurang. Ya. Nah kalau boleh tahu ini kan butuh promosi ya, artinya harus dipasarkan. Boleh tahu nih yang bantu pasarkan ini gimana? Siapa? Yang pasarkan itu lebih banyak di online sih Pak. Oh kita mainnya di online ya? Iya, saya mainnya di online. Boleh tahu apa nama? Nama IG-nya itu apa ya? Lupa. Pengolahan keripik NKCS 08. 08 ya, ya. Kemudian ini ada kan lengkap sekali ini ada tulisannya Bontonompo ya, keripik singkong Bontonompo. Krisbon. Iya, singkatan. Krisbon. Siapa yang bikin ini? Kita sendiri. Saya Pak. Terinspirasi saya mau mengangkat nama kampung tapi dengan hasil buminya sendiri. Masya Allah. Luar biasa ini. Perlu diberikan apresiasi, mudah-mudahan pemerintah setempat juga seperti inilah yang perlu diapresiasi ya. Artinya membuka sebuah usaha tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi bagaimana mengangkat juga, karena ini kalau sudah booming apalagi kalau sudah banyak peminatnya akhirnya Bontonompo juga ikut dikenal. Iya Pak, alhamdulillah. Akhirnya saya juga bisa kenal tahunya bahwa ada nama daerah di Goa namanya Bontonompo lewat produknya Mbak Siti ini. Iya, kalau yang saya tahu itu cuma Bonto Sungguh karena kebetulan ada pemancarnya RRI di sana. Akhirnya saya bertambah lagi nama kampung yang saya tahu di Goa lewat produk UMKM Preikt ini. Wah, menarik sekali. Nah, ini sudah jalan berapa tahun ini Mbak Siti? Sudah 3 tahun Kak. 3 tahun dari tahun berapa itu? Pas zaman Covid berarti ya? Iya, menjelang Covid. Menjelang Covid ya. Nah itu kan waktu zaman Covid orang-orang pada lagi merasakan kesusahan dalam hal pemasaran produk ini. Justru gimana kita rasakan awal? Saya justru Covid itu bukan apa ya, bukan saya berdoa Covid kembali, tapi Covid malah saya jadikan berkah. Oh, jadi dengan adanya Covid maka saya terinspirasi apa ya yang bisa saya hasilkan supaya bisa juga merasakan orang-orang sekitar, makanya saya buat keripik ini. Wow. Dengan Covid tersendiri saya menjajalkan dengan lebih banyak, makanya saya lebih banyak menjajalkannya dengan lewat online. Ya, boleh tahu nih Mbak Siti membagi waktu dengan usahanya ini gimana caranya? Kan mengajar tuh pasti biasanya berangkat pagi pulang siang atau sore ya? Siang. Itu gimana memanage waktunya? Memanage waktunya ya pintar-pintarnya kita sih Pak. Yang pertama saya lakukan itu harus dengan niat yang kuat. Terus paginya itu saya sudah siapkan memang apa-apa saya briefing pegawainya. Ini ini tugasnya di sini kupas pisang, yang ini tugasnya langsung ke wajan, yang ini tugasnya untuk mencampur bumbu. Makanya mereka terpisah-pisah. Yang lainnya untuk packing. Jadi setelah pulang tetap saya kontrol sih bagaimana pesanan yang ini sudah terselesaikan atau belum. Dan sudah Bu, kalau sudah ya. Kalau pulangnya saya biasanya sih saya terjun juga mengantar. Masya Allah. Luar biasa. Nah ini biasa orang yang tidak, bagi pemula ya UMKM nih, apa yang mungkin ingin disampaikan Mbak Siti kepada pemula? Kan biasa ada orang punya kelebihan, sebenarnya dia punya kelebihan membuat sesuatu, tetapi gimana sih caranya memunculkan itu ide-ide cemerlang untuk bisa menghasilkan cuan begitu? Karena banyak sekali saya lihat orang begitu punya keahlian, tapi lagi-lagi terkendala bagaimana memasarkannya itu. Mungkin kita harus yang pertama sih kembali keyakinan sih Pak. Kalau di mana-mana pun kita memulai usaha tapi tidak punya keyakinan, ya pasti akan usaha itu akan lama-lama pasti akan down. Jadi bangun mindset di dalam pikiran kita sukses. Jangan harus sukses. Belum jalan sudah memikirkan nanti.
pasti dengan ya Allah juga sih sudah menjanjikan bahwa apapun yang kita niatkan, apapun yang kita katakan itu ya pasti akan terijabah. Ya makanya dalam hati memang kita harus saya menjalankan usaha ini dengan bismillah supaya sukses. Iya, luar biasa. Nah ini terkait dengan produk-produknya ini, awal yang pertama kali dirintis ini apa nih? Ubi kah? Pisang. Pisang. Kenapa kok pisang? Ke pisang memang lebih banyak pisang sih di kampung daripada singkong. Nah ini pisangnya ini saya bahas dulu ke produk pisangnya ini. Ini pisangnya sendiri ini dari jenis pisang apa ini? Kepok, Pak. Kepok ya? Iya. Jadi diolah mentah gitu ya? Iya, dan ciri khas keripik pisang dari kita itu Pak yang asin bawang. Asin bawang. Yang asin bawang itu kita memakai bawang putih dengan merica. Jadi ada ciri khas tersendirinya. Kalau mau yang rasa-rasa pisang yang tersendiri, coba sih Crisbon MKCS dengan rasa asin bawang. Oh iya, jadi ada rasa asinnya. Iya, ada rasa uniknya dia. Itu sekarang yang paling laris jenis pisang ini apa nih? Yang asin bawang dengan asin karamel. Bawang. Karamel ya. Karamel itu yang gula pasti. Manis, iya. Oke, terus ke berkembang akhirnya melirik ke tempenya dulu atau ke setelah pisang yang tempe sih terakhir Pak. Terakhir ya. Karena kebetulan punya pendamping dari sana ya. Oke, coba kita terima dulu penelpon ya, boleh? Iya, boleh. Oke, kita terima dulu penelpon, siapa tahu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, dari siapa? Deliwang ya? Iya, betul. Nah, Deliwang, pasti ini buat Deliwang. Ya, saya juga sebagai penjual keripik dulu. Iya. Itu kalau saya sekarang juga kalau namanya itu anak sekarang kalau hari menjual keripik pisang itu berapa macam itu kalau misalnya keripik santai kita situ yang berapa macam bikin. Apanya Deliwang kita tanyakan? Jenis variannya? Iya, jenis variannya gitu. Oh, yang mana ini? Yang pisang kah atau yang keripik singkong atau yang? Iya, keripik pisang. Oh, pisang. Ada 4 varian, Mbak ya, Mbak Siti? Iya, 4. Ada 4 Deliwang. Kebetulan ini Deliwang Mbak Siti, beliau ini sering menjual keripik juga. Ya, mudah-mudahan sih bisa kontak sama saya nanti kita langganan. Sekarang masih menjual Deliwang atau sudah enggak lagi? Menjual mamanya anak. Oh, yang mamanya menjual. Oh iya. Oke, nanti saya kasih nomor tak ke dia, beliau ya. Iya. Berapa lagi Deliwang? Berapa? Ini jadi nomor ya. Iya, coba disebut ulang. Ya, 081 081 1 051. Tunggu dulu dari Bang. 081. Iya, 241. 241. 051. 3. 051. 051. 649. 89. 649. 649. 081 241 051 649. Iya, ini nomor saya ini saya pakai menelpon sekarang ini. Oh iya, oke Deliwang, makasih. Jadi nanti tolong kita kirimkan nomor Uyana Mbak Siti kalau saya cerita. Ya, nanti dikasih harga khusus ya, Deliwang. Ya, karena untuk reseller. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mbak Siti, kalau misalnya nih ada orang yang mau menjual ulang ini, itu bisa ya? Boleh. Artinya reseller begitu ya? Langsung harga dari Mbak Siti sendiri ya nanti. Langsung harga dari pengolahan sendiri. Ya mungkin bisa nggak disebut nomor kontak yang biasa untuk ini? Nomor kontaknya itu 082 292 450 675. Diulang lagi satu kali. 082 292 450 675. Ya. Nah, boleh tahu nih Mbak Siti, sekarang ini sudah punya outletnya atau memang masih sekedar buka PO gitu ya, pre-order, atau ada sudah tempat-tempat yang memang
memang sudah langganan begitu setiap. Kalau langganan lebih banyak yang ambil langganan itu lebih banyak yang ambil perbalnya, Pak. Oh, dia langsung ada juga Iya, dia perbalnya. langsung perbalnya baru dia packing sendiri. Oh, jadi boleh kita ya packing Boleh. atas nama produk. Ada namanya sistem apa ya namanya kalau dalam UMKM. Iya. Dia bisa pakai mereknya sendiri. Ya. Oh, gitu. Seperti misalnya saya nih kalau mau ambil perbalnya bisa saya Iya. packing dengan Dengan nama merek branding sendiri. saya. Oh, begitu ya. Oke. Jadi menarik sekali ini sahabat budaya. Kalau boleh tahu nih, sejak buka usaha UMKM ini, apa memang itu istilahnya apa yang kita rasakan ketika misalnya jalan sendiri, kemudian ada juga bergabung ya di Bergabung dengan inkubator UMKM. ya, inkubator UMKM ya. Kan biasa ada pendampingan ya, bagaimana Iya. apa yang kita dapatkan setelah ikut dari itu? Kalau saya sih tidak ada masalah walaupun sama ada produk tapi ya tetap jalani saja. Yang penting kita yakin dengan keyakinan saja. Oh gitu ya. Apa rezeki sudah diatur lah. Iya ya. Nah kalau boleh tahu selain pemasaran secara online untuk memperkenalkan produk-produknya Mbak Siti ini apa saja yang biasa dilakukan? Ikuti Kalau apa? saya sih cuman biasa foto-foto produk saja, terus pasang-pasang promo. Pasang Jadi ada promo. biasa promo kalau hari Jumat itu biasanya beli 4 gratis 1 Oh. atau ada potongan 2.000 dalam per picisnya. Iya. Khusus hari Jumat. Iya, khusus hari Jumat. Jadi 5 kalau mau beli hari Jumat. Iya. Nah, masih banyak hal yang sebenarnya kita ingin bahas ini, sahabat budaya. Tapi sebentar kita kasih dulu lagu. Sebentar kita akan lanjut lagi mengangkat beberapa hal yang berkaitan dengan produk UMKM oleh-oleh khas Bontonompo, yaitu Krisbon ya, Krisbon MKCS. Pucine no jimanga
Nita, kamu gak lagi main game kan? Enggak, Mah. Nita lagi belajar. Katanya belajar malah main. Sini, mainan kamu Mama sita semua. Jangan, Ma. Nita cuma mau main bentar. Tadi Nita udah belajar. Nita capek. Dari tadi disuruh Mama belajar terus. Kapan Nita bisa main? Atur durasi waktu belajar anak Anda. Jangan merampas hak anak untuk bermain. Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku. Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan Papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan Papa Mama sering bertengkar. Sampai suatu hari Diam kamu. Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Mana buktinya, Pak? Coba. Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya, kita lanjut lagi bersama di obrolan UMKM, tentunya masih dengan owner daripada Chris Bond MKCS ya, dari Panrita. Paraikate bukan Panrita. Sorry. Mbak Siti, kalau boleh tahu nih, dari produk-produknya ini kan banyak samanya nih. Apakah sudah juga didaftarkan di Haki ya? Apa namanya itu, hak? Kalau Haki belum, Pak. Belum ya. Baru PRT dengan halalnya. PRT dan halalnya ya sudah di. Nah, untuk mendapatkan seperti ini sebenarnya juga banyak pendengar kita yang sering bertanya-tanya, terkendal di situ. Tapi dalam proses pengurusannya ini tidak terlalu ribet ya? Tidak sekali, sama sekali, Pak. Malahan biasanya itu dari Dinas Kesehatan itu biasanya keluar sosialisasi untuk bisa mendapatkan PRT-nya, Pak. Yeah. Dan bisa kita daftarkan sendiri melalui online. Sudah di bisa. link OSS. Iya. Jadi apa sih sebenarnya pentingnya kita kasih begitu kan? Biasa orang yang penting bikin produk terus langsung dipasarkan tanpa ada label-label seperti itu, kayak ada halalnya, ada PRT-nya. Iya, Pak. Kalau menurut saya sih penting sekali karena itu bisa meningkatkan hasil penjualan. Kalau menurut saya dari adanya PRT dengan label halalnya. Karena biasanya kalau toko-toko besar itu, Pak, yang pertama dia lihat itu yang pertama kemasan, terus yang kedua izin edarnya. Oh, izin edarnya ya. Jadi itu yang tadi ya, PRT-nya dari halalnya juga ya. Apalagi ada programnya pemerintah itu bulan 10 kalau tidak salah itu harus semua kemasan yang UMKM itu harus berlabel halal. Oh, berlabel halal. Ya. Nah, ini biasanya kalau bikin kemasan seperti ini itu dipesan sendiri ya. Maksudnya kita yang sendiri minta desainnya begini. Bisa diminta desainnya ke dinas. Biasanya itu di dinas dinas Koperasi Sulsel, Pak. Jadi ini
packingannya ini dapatnya dari sana ya? Iya Pak. Oh, biasanya juga ada bantuan Pak dari sana. Dibuatkan packingan khusus ya? Ada packingan khusus dari bantuan, tapi kita dipilih biasanya, misalnya bulan ini dari UMKM ini, bulan depan OM digilir. Oh baik, luar biasa ya. Pemerintah juga campur tangannya untuk mendukung UMKM. Nah kalau dulu pemasarannya itu kan belum secara online ya, artinya masih di sekitaran tempat tinggalnya Mbak Siti, kemudian masuk ke dunia media sosial. Gimana respon pembeli di media sosial ini? Kalau di media sosial sih lebih banyak sih sebenarnya Pak, karena mereka bisa berbelanja tanpa keluar rumah. Jadi mereka pesan itu, terus kami packing langsung kirim ke alamat mereka. Jadi kita ada sistem bayar COD-nya Pak. COD-nya ya. Oke. Nah kembali lagi tadi ini bagaimana memberdayakan masyarakat di sekitar ini. Sudah ada berapa orang yang diberdayakan di UMKM? Alhamdulillah sudah 4 orang Pak. 4 orang ya. Dan itu ya nanti mengurusi bagaimana bikin resepnya atau resep dari kita sendiri? Kalau resepnya saya dari sendiri Pak. Tinggal dia nanti diarahkan. Rahasia perusahaan. Jadi nanti untuk anunya tinggal diarahkan ya, untuk Pak. bagian. Karena sistemnya ini goreng 2 kali Pak. Jadi mereka itu kalau pagi begini cuman menggoreng setengah masak, terus nanti pulangnya terus diracik dengan bumbunya baru digoreng kembali. Oke. Waduh luar biasa. Sebagai orang yang tentunya punya kerjaan tetap terus mengurusin usaha ini, sebenarnya apa tantangannya ini Mbak? Tantangannya sih sebenarnya di waktu Pak. Di waktu aja ya? Iya Pak. Banyak manage waktunya. Manage waktunya ini. Nah kemudian mencari seorang, maksudnya istilahnya karyawan itu ya, istilahnya orang yang mau diperbantukan ini, gimana triknya nih? Karena juga terkadang ada orang yang terkendala, gimana sih caranya ambil orang yang memang bisa dipercaya untuk mengelola usaha kita ini? Ya, yang pertama itu saya ambil dari tetangga-tetangga rumah sih Pak, yang ibu-ibu yang memang membutuhkan pekerjaan itu, yang mereka kerjanya tiap hari cuman gosip, terus saya panggil dan daripada ndak ada kerjaan di rumah, mending kesini deh kita kerja sama-sama, terus menghasilkan cuan bersama-sama. Nah itu sistem pembagian gajinya itu gimana? Apakah digaji per bulan? Dari mereka Pak, ada yang ambil per hari, ada juga yang ambil per minggu. Enggak, maksudnya itu sistemnya dari Pak. Komisi penjualan atau memang ada ditetapkan memang? Ada Pak, saya tetapkan. Wow, luar biasa. itu sebenarnya yang saya mau pelajari. Apalagi saya juga punya usaha di rumah, tapi susah cari karyawannya ya. Iya Pak, untuk percayanya ke orang itu susah. Apalagi kita sama-sama bekerja, artinya harus memang ada orang yang bisa mengawal usaha kita itu supaya bisa berjalan baik. Baik, Mbak Siti, mungkin ada sedikit pesan-pesan yang ingin disampaikan sebagai pelaku UMKM nih, menginspirasi untuk seluruh sahabat budaya kita yang mungkin punya cuma punya angan-angan tapi belum bisa action. Ini kira-kira apa nih yang ingin disampaikan Mbak Siti untuk memulai sebuah usaha itu, apa yang harus kita lakukan? Untuk memulai usaha itu yang pertama itu tekad dan keyakinan, terus yang kedua itu harus benar-benar yakin dan susah ya dijelaskannya bagaimana, tapi yang percaya deh bahwa rezeki itu tidak bakalan tertukar. Insya Allah dengan usaha yang tekun pasti kita bisa menghadapi tekanan ekonomi yang bagaimana ya di Makassar, dan bisa kita menghasilkan uang yang lebih banyak dan bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Iya. Nah kalau penjualan secara online ini tadi mungkin ada pelatihannya juga atau memang secara otomatis saja? Apanya Pak? Untuk promosi di media sosial itu? Kalau promosi media sosialnya biasanya sih ikut pelatihan-pelatihan biasanya. Ada memang pelatihan. Di UMKM itu biasa ada pelatihan-pelatihan, terutama di BRI itu ada Pak pelatihannya untuk UMKM. Kayaknya. Oke, baik, terima kasih Mbak Siti atas kesempatannya di kesempatan kali ini. Masih banyak yang sebenarnya ingin kita perbincangkan karena ini sangat menginspirasi, dan yang paling salut dengan Mbak Siti ini, dia punya oleh-oleh khas Bontonompo, tetap mengambil nama kampungnya ya. Iya, nama kemudian memberdayakan masyarakat di kampung, kemudian hasil olahannya itu pun juga asli dari
dari Bontonompo ya bahan bakunya. Iya Pak, dari Bontonompo sendiri. Nah selama ini tidak ada kendala ya untuk masalah bahan bakunya. Kalau bahan bakunya sih Pak, tidak ada sih sebenarnya Pak, cuman terkendalanya itu apa ya? Tidak ada sih sebenarnya Pak kendalanya. Ya? Artinya tinggal kita maunya mana. Iya ya? Pak, tinggal kita mau yang memanage bagaimana bisa mengolah kembali itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Siti atas waktunya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa kembali berjumpa di obrolan UMKM. Sampai jumpa, sukses terus usahanya. Amin. Semoga Kerisbon MKCS dari PREKT ini semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.